Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah suji ju simpuah sabare bungka nang piawai nara culurui main daun. Indak basisia jo basiba, indak bainggo jo babete. Kok kete indak basabik namo, kok gadang indak babilang gala. Uji sambah nang terserak kapado dunsa nak minang mustika jaya kasadonyo. Semoga kita selalu senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat petunjuk dalam sagalo nan diadoi dalam kehidupanku. Amin ya rabbal alamin. Indonesia adalah negara nan kayo akan adat dan budaya. Setiap daerah memiliki carito dan etimologi nan mengagumkan. Salah satu etimologi nama legenda di seluruh Indonesia adalah legenda tentang Minangkabau. Seperti apa kisahnya? Menurut Tambu, nama Minangkabau berasal dari kata Minang atau Manang dan Kabau atau Kerbau. Etimologi itu terjadi pada masa lalu ketika suatu kerajaan asing dalam Tambu disebutkan sebagai Majapahit datang untuk menaklukkan Minangkabau. Namun masyarakat Minangkabau tidak ingin terlibat peperangan dan membuat usulan yang mengejutkan, yaitu majak madu Kabau. Pasukan asing tersebut menyetujuinya dan menyiapkan seekor kebau gadang, sementara masyarakat Minangkabau menyiapkan seekor anak kabau nan sedang arek menyusu, dan di tanduk anak kabau itu dipasangkan taji basi atau tanduk buatan. Pada akhirnya anak kabau tu saat dilakukan adu kabau langsung mendudu menuju parui kabau gadang tersebut karena menyangkut itu induknya. Karena anak kabau kehausan, kelaparan, sehingga dengan gesitnya ingin menyusu ke kabau gadang tersebut, sehingga tanduk basi tadi menusuk parut kabau dan kabau kete itu manang. Dari situlah muncul nama Minangkabau dan diserap dari kata manang kabau, dan artinya manang dalam adu kabau. Etimologi ko kemudian diabadikan dalam hikayat Rajo-Rajo Pasai dan menjadi inspirasi untuk memakai nama Minangkabau pada negari di seluruh wilayah Sumatera Barat dan Tengah. Etimologi ko indahnya menarik perhatian masyarakat Indonesia, tapi juga menyebar ke berbagai belahan dunia. Salah satu yang menarik perhatian adalah catatan sejarah Kerajaan Majapahit, yaitu Negara Kertagama, yang terbit pada tahun 1365. Nama Minangkabau ada dalam catatannya sebagai salah satu negari Melayu yang ditaklukkan Majapahit. Iko membuktikan bahwa Minangkabau adalah dikenal di berbagai belahan Nusantara sejak dahulu kala. Baik itu juga dalam Tawarik Ming tahun 1405 terdapat nama kerajaan Minanggebu. Dari 6 kerajaan yang mengirimkan utusan menghadapi kepada Kaisar Yongle di Nanjing. Dalam prasasti Kedukan Bukit yang terbit pada 682 Masehi, sekalipun Allah ada penyebutan nama Minanga nan kini dikenal sebagai Minangkabau. Namun
ada juga pandangan lain tentang asal-usul nama Minangkabau. Dalam prasasti Kedukan Bukit dinyatakan bahawa pendiri kerajaan Sriwijaya nan bernama Dapuntah yang bertolak dari Minanga dan diartikan sebagai dua sungai nan bertemu. Dalam pandangan itu terdapat kemungkinan bahawa Minangkabau adalah sejenis cekungan atau bendungan air dan terbentuk kerana persilangan dua sungai nan gadang di wilayah tersebut. Lebih dari sekadar legenda, keberadaan Minangkabau hingga saat itu sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang kaya akan kearifan lokal dan kebiasaan yang kuat dalam mempertahankan adat dan kebudayaannya. Adat Minangkabau yang paling dikenal adalah adat perkawinan yang unik dan berkarakter matrilineal. Dalam sistem adat perkawinan di Minangkabau, kekuasaan Sarato Harato Pusako Tinggi selalu turun-temurun dari pihak ibu atau pihak padusi. Selain itu, dalam adat Minangkabau, pengambilan keputusan dalam masalah keluarga maupun penyelenggaraan acara selalu berbasis pada musyawarah dan mufakat. Selain itu, kekayaan budaya Minangkabau juga diwujudkan dalam kesenian dan tradisi. Seni tari tradisional Minangkabau, tari Piriang, misalnya terkenal dan ada di seluruh penjuru Indonesia. Pun rumah gadang yang khas dengan bentuknya yang menyerupai tanduk kabau sebagai gonjong masih menjadi lambang kebanggaan budaya Minangkabau yang digunakan pada berbagai macam kegiatan seperti pada kantoi pemerintahan serta dalam acara-acara penting lainnya. Tak hanya itu, Minangkabau juga memiliki kuliner nan kaya, naik antaranya nan paling terkenal adalah randang. Kuliner Minangkabau ko sangat dikenal dan diakui baik di dalam maupun di luar negeri. Randang bahkan diakui sebagai makanan terlezat di dunia. Dari sadanya itu, dapat kita lihat bahawa warisan Minangkabau nan diperkenalkan tersebut sangatlah beragam dan kaya, sehingga adalah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia. Ditambah lagi, Minangkabau juga memiliki kontribusi penting dalam periode perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia yaitu orang Minangkabau sendiri, Muhammad Hatta. Serta tokoh-tokoh pergerakan yang muncul dari ranah Minang seperti Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Tan Malaka dan masih banyak lainnya. Karena berbagai alasan kolah, Minangkabau masih menjadi bagian penting dari Indonesia, baik dalam bidang budaya, sosial maupun politik. Hal itu ada bukti nyata bahawa keberadaan suatu kebudayaan atau bangsa merupakan warisan dan identitas berharga dan tidak boleh dilupakan dan harus dijaga sebagai bagian dari warisan kebangsaan bagi generasi mendatang. Semoga kisah etimologi Minangkabau bisa memberi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk menelusuri sejarah dan kebudayaan di Indonesia dan menjaga dan melestarikannya agar tetap memukau bagi dunia. Bagi Dusanak ambo kasadonyo, jika ada fakta dan data yang lebih akurat tentang etimologi Minangkabau, silakan kita berdiskusi karena tujuan ambo adalah membuka ruang bagi kita untuk menelusuri sejarah negari dan kampung kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala atensinya. Kita bersama di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.